CADV Storytelling mempersembahkan sebuah karya besar dari S.H. Mintarja dengan judul Mata Air di Bayangan Bukit. Cerita ini mengisahkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang erat menjadi satu dengan kemunafikan, dibungkus dengan cerita-cerita silat yang menegangkan. Latar cerita tersebut tak jauh dari sejarah kerajaan-kerajaan di masa silam. Selamat menikmati. Tetapi, apakah itu tidak berbahaya baginya? Bertanya anak muda yang lain. Ia pandai memanjat, jawab Kiai Kanti. Jika ada binatang buas mendekat, maka ia akan memanjat dan tidur di atas dahan sampai binatang itu pergi. Dan aku kira jarang sekali ada seekor binatang buas yang mendekati manusia jika tidak terpaksa sekali. Seperti yang pernah aku ceritakan, potong jeliteng. Kawan-kawannya hanya mengangguk-angguk kecil. Sekilas dipandanginya Swasti yang sama sekali tidak acuh terhadap mereka yang sibuk dengan kerja itu. Namun, ada semacam kekhawatiran untuk meninggalkan gadis itu seorang diri. Tetapi ketika anak-anak muda itu melihat ayah Swasti tidak mencemaskannya, maka mereka pun mencoba untuk tidak mencemaskannya pula. Sejenak kemudian, maka Kiai Kanti, Jeliteng, dan beberapa orang kawannya telah meninggalkan tempat itu, sementara Swasti masih tetap duduk di tempatnya tanpa berpaling. Beberapa saat lamanya, Jeliteng dan kawan-kawannya menuruni tebing. Seperti saat mereka memanjat naik, maka Jeliteng telah memilih jalan yang paling mudah untuk dilalui. Karena kawan-kawannya bukannya orang terlatih untuk mendaki bukit, menuruni lereng terjal, dan keterampilan kanuragan yang lain. Tetapi mereka tidak perlu mencari-cari lagi. Mereka telah membicarakan bagian yang manakah yang akan mereka tandai sebagai tempat yang akan dibangun sebuah padepokan, dan kelak di bawahnya untuk membuka tanah persawahan dan ladang. Dalam pada itu, Swasti masih tetap duduk di muka perapiannya. Ia mencoba memikirkan masa depan yang belum terbentuk baginya. Namun sebagai seorang gadis, maka ia pun mulai berangan-angan. Sekali-kali tangannya menyentuh ranting-ranting kecil yang sedang menyala. Dengan jari-jarinya yang panjang, gadis itu kemudian bermain dengan bara-bara kecil yang pecah menjadi abu yang panas. Tetapi tangan Swasti agak terbiasa dengan panas. Di padepokannya yang lama, ia berlatih dengan pasir. Mula-mula pasir di tepian sungai. Jika tidak seorang pun yang ada di tepian, maka mulailah ia menusuk-nusuk pasir dengan jari-jarinya. Namun, kemudian ayahnya memberikan latihan-latihan yang lebih berat. Pasir itu dipanasinya, dan latihan-latihan berikutnya dilakukan di tempat tersembunyi. Karena itulah, maka jari-jari Swasti bukannya jari-jari seorang gadis yang halus dan lentik. Namun setiap orang tentu mengira bahwa gadis itu terlalu banyak bekerja berat, sehingga jari-jarinya menjadi kasar. Namun dalam pada itu, Swasti terkejut ketika ia mendengar desir mendekat. Telinganya yang terlatih segera mengetahui bahwa seseorang sedang berjalan ke arahnya, bukan seseorang yang dengan bersembunyi merunduknya, tetapi seseorang yang berjalan agak cepat. Swasti selalu ingat pesan ayahnya agar ia tidak memperlihatkan kemampuannya kepada orang-orang lain. Bahkan ayahnya pun selalu berusaha untuk merendahkan diri dalam olah kanuragan. Karena itulah, maka untuk mempersiapkan diri, ia berpura-pura melakukan sesuatu. Perlahan-lahan ia berdiri dan melangkah mengambil seonggok kayu kering untuk dibawa ke dekat perapian. Tetapi Swasti kemudian berdiri tegak sambil menggeliat setelah ia melemparkan seonggok kayu itu.
Bagaimanapun juga gadis itu harus mempersiapkan diri, karena yang ada di tempat itu hanyalah ia sendiri, tanpa ayahnya dan tanpa orang lain. Swasti tahu pasti dari arah mana suara itu datang, dan ia pun ternyata telah berdiri menghadap ke arah itu. Tetapi Swasti menjadi berdebar-debar ketika ia melihat seseorang yang menyibakkan dedaunan. Seseorang yang pernah dilihatnya saat ia datang lewat bulak persawahan di Lumban. Kemudian orang itu datang lagi untuk menolongnya dari kegarangan seekor harimau hampir bersamaan waktunya dengan kedatangan Jeliteng. Tetapi karena Jeliteng kemudian berhasil melihat permainan ayahnya yang menekan pusat nadinya sehingga ia tidak dapat berbuat banyak, maka Jeliteng sama sekali tidak menempatkan dirinya pada saat itu. Daruwerdi, ia berdesis di dalam hatinya. Sementara itu Daruwerdi telah berdiri termangu-mangu. Dilihatnya Swasti menundukkan kepalanya dalam-dalam tanpa menyapanya. "Hei, bukankah kau gadis perantau itu?" Daruwerdilah yang kemudian bertanya. "Ya," jawab Swasti pendek. "Di mana kakek tua itu?" "Pergi." Daruwerdi mengerutkan keningnya. Jawab gadis itu terlalu pendek bagi pertanyaan-pertanyaannya. Namun Daruwerdi mencoba untuk mengerti bahwa gadis itu tentu jarang bergaul dan merasa rendah diri. "Kemana kakek tua itu?" "Maksudku, pergi kemana?" desak Daruwerdi. Swasti termangu-mangu sejenak. Namun ia pun mengerti bahwa kehadirannya tentu bukannya rahasia lagi bagi orang-orang Lumban. Ternyata Jeliteng telah membawa kawan-kawannya dan bahkan ia sudah minta izin kepada Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Karena itu, maka jawabnya kemudian, "Ayah pergi bersama Jeliteng." "Dengan Jeliteng?" Daruwerdi mengerutkan keningnya. "Hanya berdua?" "Tidak," jawab Swasti masih terlalu pendek, sehingga Daruwerdi mendesaknya. "Dengan siapa lagi?" "Anak-anak muda dari Lumban, 3 atau 4 orang." Daruwerdi menarik nafas dalam-dalam. Ia memang sudah mendengar rencana Jeliteng untuk membantu orang tua itu membuat sebuah gubuk kecil. "Dan kau sekarang sendiri?" bertanya Daruwerdi tiba-tiba. Swasti menjadi ragu-ragu, tetapi kemudian sambil mengangguk ia menjawab, "Ya, aku seorang diri." "Gila, kau sudah gila, dan kakek itu pun sudah gila. Bukankah kau hampir mati dikunyah harimau saat kau datang beberapa hari yang lalu? Dan sekarang kau ditinggalkan seorang diri di sini." Swasti kebingungan sejenak, tetapi jawabnya kemudian, seperti yang sering diucapkan ayahnya, "Aku dapat memanjat. Jika ada seekor harimau yang datang, aku akan memanjat pohon itu sampai harimau itu pergi." "Kalian memang orang-orang yang tidak mengerti bahaya yang selalu merundukmu. Kedunguanmu itu dapat membunuhmu." Swasti tidak menjawab, tetapi kepalanya tunduk semakin dalam. Sekali-kali ia memandang ujung kaki Daruwerdi. Meskipun kaki itu kotor oleh lumpur, namun ia melihat kulit anak muda itu agak berbeda dengan kebanyakan anak-anak muda Lumban. Kulit Daruwerdi nampak lebih kuning dan cerah. Tetapi Swasti tidak berani mengangkat wajahnya dan memandang tubuh Daruwerdi lebih tinggi lagi, selain mata kakinya. "Sebaiknya kalian meninggalkan tempat ini," berkata Daruwerdi tiba-tiba. "Daripada kalian membuat gubuk kecil di antara daerah perburuan beberapa ekor harimau, kenapa kalian tidak tinggal saja dekat padukuhan? Apakah Jeliteng tidak pernah mengatakannya demikian?" Swasti mengangguk kecil, jawabnya, "Ya." "Ya? Ya, apa yang kau maksud?" "Jeliteng pernah berkata demikian." Daruwerdi menarik nafas dalam-dalam.
gadis ini agaknya terlalu sulit untuk diajak bicara. Karena itu, maka katanya, "Ke arah mana kakek itu pergi?" Swasti termangu-mangu sejenak. Namun tatapan matanya mengarah ke semak-semak yang tersibak. "Ke sana maksudmu?" desak Daruwerdi. Swasti mengangguk kecil. Daruwerdi tidak menunggu lebih lama lagi. Tanpa minta diri, ia pun segera meloncat menyusup ke dalam gerumbul-gerumbul perdu di antara pepohonan hutan dan kemudian menghilang. Sejenak Swasti termangu-mangu. Daruwerdi mempunyai kelainan dengan anak-anak muda di Lumban, sikapnya, kata-katanya, dan pakaiannya. Jeliteng juga bukan anak Lumban. Tiba-tiba saja Swasti memperbandingkan keduanya di luar sadarnya. Tetapi Jeliteng telah luluh dan menyatu dengan anak-anak muda Lumban. Sedangkan Daruwerdi nampaknya masih tetap memelihara jarak itu. Swasti mengerutkan keningnya sejenak. Kemudian ia bertanya kepada diri sendiri, "Tetapi apakah Daruwerdi mengenal siapakah Jeliteng sebenarnya?" Namun dalam pada itu, ketika Swasti menyadari apakah yang sedang diangan-angankan, wajahnya terasa menjadi panas. Meskipun tidak ada seorang pun, tetapi rasa-rasanya setiap lembar daun memandanginya sambil tersenyum. Seekor burung yang berkicau di atas dahan yang rendah rasa-rasanya telah menyindirnya dengan lagu yang nyaring. "Pergi, pergi kau!" bentak Swasti sambil melempar burung itu dengan kerikil. Burung itu meloncat ke dahan yang lebih tinggi, tetapi Swasti tidak menghiraukannya lagi ketika burung itu kemudian berkicau lebih keras. Sementara itu, Daruwerdi telah menuruni tebing bukit itu dengan tergesa-gesa. Dengan mudah ia dapat mengikuti arah Jeliteng bersama Kiai Kanti dan beberapa orang anak muda Lumban. Sehingga karena itu, maka sejenak kemudian Daruwerdi telah menemukannya. Ketika Daruwerdi muncul dari balik gerumbul, maka Jeliteng pun menyapanya. "Hei, marilah Daruwerdi, kami sudah mulai." Daruwerdi tidak segera menjawab, tetapi diperhatikannya tempat di sekitarnya. Ia melihat beberapa batang patok telah ditancapkan di antara pepohonan hutan. "Jadi, kalian akan tetap membuat gubuk di sini?" bertanya Daruwerdi. "Ya, tempat ini sudah cukup rendah. Jika Kiai Kanti ingin pergi ke padukuhan, maka ia tinggal menuruni beberapa lapis padas. Tetapi tempat ini tetap merupakan tempat yang berbahaya. Setiap kali seekor harimau akan lewat." Daruwerdi berhenti sejenak. Tetapi ketika Kiai Kanti akan menjawab, Daruwerdi mendahului. "Kau tentu akan mengatakan bahwa kau dan gadis itu dapat memanjat, dan barangkali kau akan menceritakan sebuah dongeng tentang seekor harimau yang terasing karena menerkam seseorang." Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Namun sambil tersenyum, ia berkata, Ya, Nger, aku memang akan berkata begitu. Tetapi saat kau datang, hampir saja kau diterkam seekor harimau jika aku tidak datang menolongmu." Kiai Kanti mengangguk-angguk, katanya tersendat-sendat, "Benar, Nger, dan aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah pernah terjadi itu. Tetapi kau tidak memperbaiki kesalahan yang pernah kau lakukan. Apakah untungmu membuat gubuk di sini? Apakah tidak lebih baik jika kau tinggal di padukuhan? Kau dapat memilih apakah kau ingin tinggal di Lumban Wetan atau di Lumban Kulon." Kiai Kanti termangu-mangu. Namun katanya kemudian, "Angger Daruwerdi, aku tidak mempunyai secabik tanah pun di daerah Lumban. Di sini aku akan berusaha untuk membuka hutan tanpa merugikan siapapun juga, selain belas kasihan Angger Jeliteng dan kawan-kawannya yang bersedia membantu kami." "Kau orang aneh, kakek. Kau perantau yang bernasib kurang baik. Tetapi kau menganggap dirimu seorang kesatria yang sungkan menerima belas kasihan orang lain.
Bukankah belas tenaga dan sebidang tanah tidak banyak bedanya? Kiai Kanti menundukkan kepalanya. Pikirkan kakek, ketika aku bertemu dengan kau untuk pertama kali, aku sudah mengatakan bahwa kau terlalu mementingkan dirimu sendiri, harga diri, atau mungkin kepuasan untuk mengalami suatu penderitaan seperti yang sering dilakukan oleh para petapa dengan gegayuhan tertentu. Tetapi, apakah kau pernah memikirkan anak gadismu yang malang itu? Kiai Kanti tidak segera menjawab, namun kepalanya terangguk-angguk kecil. Tetapi, terserah kepadamu, pendidikan seseorang kadang-kadang sulit dimengerti oleh orang lain, termasuk pendirianmu. Jeliteng dan kawan-kawannya telah menaruh belas kasihan kepadamu, tetapi tanpa mempergunakan otaknya. Mereka sudah berbangga bahwa mereka dapat menolongmu, tetapi mereka tidak memikirkan kelanjutan hidupmu dan hidup anak gadismu itu. Kiai Kanti masih menunduk. Jeliteng dan kawan-kawannya hanya berdiam diri sambil mengangguk-angguk pula. Tetapi Daruwerdi tidak tinggal lebih lama lagi. Sekali lagi ia berkata, pikirkan, jangan terlalu bodoh dengan mempercayai cerita tentang seekor harimau yang terasing. Jangan membiarkan dirimu merasa bahagia oleh penderitaan hidup dan kesulitan rohani yang dialami anak gadismu. Orang-orang masih akan memberi kesempatan. Daruwerdi tidak menunggu Kiai Kanti menjawab. Ia pun kemudian meninggalkan Kiai Kanti yang berdiri termangu-mangu. Salah seorang kawan Jelitenglah yang memecahkan kesenyapan. Aku kira apa yang dikatakan oleh Daruwerdi itu benar. Jeliteng mengangguk-angguk. Jawabnya, mungkin benar, tetapi kita sudah mulai dengan kerja ini. Sebaiknya kerja ini kita lanjutkan. Kelak jika ada pertimbangan lain dari Kiai Kanti, terserah sajalah. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Dengan ragu-ragu ia menyaut, aku kira demikian, Ger. Aku ingin meneruskan kerja ini sampai pada suatu saat hatiku menjadi teguh, atau sama sekali aku ingin merubah sikapku ini. Kawan-kawan Jeliteng pun tidak menyaut. Bagi mereka, persoalan itu segera mereka lupakan. Yang mereka lakukan kemudian adalah menanam patok-patok sesuai dengan tempat-tempat yang ditunjuk oleh Jeliteng setelah dibicarakan dengan Kiai Kanti. Nah, berkata Jeliteng kemudian, dengan patok-patok itu kita akan mendapat gambaran bagaimanakah wujud padepokan kecil yang akan Kiai bangun di dataran yang tidak terlalu luas di lereng bukit. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Jawabnya, aku tidak dapat memimpikan bahwa seumurku padepokan itu sudah akan siap. Kenapa tidak, Kiai? Di sini Kiai tidak begitu sulit mencari batu untuk dinding halaman padepokan Kiai, meskipun harus mengumpulkan dari daerah yang agak luas di sekitar tempat ini. Rumah dan kelengkapannya akan dibangun dengan kayu yang melimpah di hutan ini, meskipun bukan kayu yang terbaik, saut Jeliteng. Kiai Kanti tidak menyaut. Ia hanya mengangguk-angguk kecil. Namun ia merasa betapa unsur kemanusiaan masih nampak jelas di padukuhan Lumban. Bahkan Jeliteng yang bukan orang Lumban pun adalah seorang yang sangat baik bagi sesama. Meskipun demikian, Kiai Kanti tidak menutup pengamatannya yang kadang-kadang tersembul di permukaan pertimbangannya. Bukan mustahil bahwa orang-orang Lumban yang berbuat baik kepadanya, termasuk Jeliteng itu, tidak mempunyai pamrih apapun juga. Itu sudah wajar, berkata Kiai Kanti. Tetapi jika pamrih itu akan saling menguntungkan, maka sudah barang tentu tidak akan ada keberatan apapun juga bagiku. Dalam pada itu,
Maka yang dikerjakan oleh Jeliteng dan kawan-kawannya pada hari itu adalah baru menanam beberapa buah patok. Mereka masih akan menunggu Jeliteng dan Kiai Kanti yang akan memperhitungkan pengendalian air, sehingga yang akan mereka kerjakan di keesokan harinya barulah membuat patok-patok juga. Setelah Kiai Kanti dan Jeliteng mendapat kepastian arah air yang melimpah dan belumbang di lereng bukit itu, maka mereka baru akan menanam patok-patok berikutnya. Sebelum Jeliteng dan kawan-kawannya kembali ke padukuhan, maka mereka masih sempat singgah sejenak di pinggir belumbang untuk mendapat beberapa buah gayam yang direbus oleh Swasti. Sementara itu, ketika kawan-kawannya sedang sibuk makan jamuan yang terasa nikmat sekali itu, Jeliteng mendekati Kiai Kanti sambil berbisik, "Daruwerdi nampaknya tidak setuju Kiai tinggal di sini. Karena belas kasihan, Ger, Angger Daruwerdi tidak sampai hati melihat salah seorang dari kami diterkam dan dikoyak oleh seekor harimau atau oleh anjing hutan sekalipun." "Kiai percaya bahwa itu alasannya?" bertanya Jeliteng. "Jika bukan karena belas kasihan, apakah Angger Jeliteng melihat alasan lain?" bertanya Kiai Kanti. "Aku melihat, Kiai. Bukankah di bawah tempat ini beberapa saat yang lalu Daruwerdi telah membunuh 2 orang Kendali Putih? Bukankah itu bukan maksud Angger Daruwerdi? Justru orang-orang Kendali Putihlah yang telah berusaha menipu Angger Daruwerdi. Bukankah begitu menurut ceritamu?" "Benar, Kiai. Daruwerdi telah membunuh kedua orang Kendali Putih yang telah berusaha menipunya. Tetapi bahwa pertemuan antara Daruwerdi dan orang-orang Pusparuri itu memang direncanakan di tempat itu. Tetapi yang datang adalah orang-orang Kendali Putih yang mengaku sebagai orang dari perguruan Pusparuri." Kiai Kanti mengangguk-angguk. Dipandanginya sekilas anak-anak muda Lumban yang sibuk mengunyah gayam dan meneguk air putih dari bumbung-bumbung bambu. Namun nampaknya air putih itu demikian segarnya, melampaui air serai hangat dengan legen atau gula kelapa. "Angger," berkata Kiai Kanti kemudian, "apakah dengan demikian justru ada kesengajaan pula Angger memilihkan tempat bagi kami di lereng itu, agar kami langsung atau tidak langsung telah menjadi pengawas yang akan dapat membantu tugas-tugas Angger yang belum aku ketahui?" "Ah," tiba-tiba saja Jeliteng tersenyum, "bukan maksudku, Kiai. Tetapi jika terjadi demikian, sudah tentu aku wajib mengucapkan terima kasih." "Tentu aku tidak berani berbuat demikian, Ger. Jika pada suatu saat Angger Daruwerdi mengetahui, maka nasibku akan menjadi sangat buruk." Tetapi tiba-tiba saja meledak suara tertawa Jeliteng tanpa dapat ditahankannya lagi, sehingga kawan-kawannya berpaling kepadanya dengan heran. "Apa yang kau tertawakan?" bertanya salah seorang kawannya. Jeliteng memaksa diri untuk berhenti tertawa. Jawabnya kemudian, "Kiai Kanti telah menceritakan pengalamannya yang lucu di kala mudanya." "Apa?" bertanya kawan-kawannya sekaligus. Bahkan Swasti yang duduk agak jauh pun telah memandangi ayahnya dengan kerut di keningnya. "Apa yang sudah diceritakan, Ayah?" bertanya Swasti di dalam hatinya. Tetapi Jeliteng menggeleng, katanya, "Tidak, Kiai Kanti tidak bersedia mengulangi ceritanya." "Kau ceritakan," minta kawan-kawannya. Tetapi Jeliteng justru menjadi bingung. Ia tidak tahu cerita apa yang dapat dikatakannya kepada kawannya. Namun Jeliteng tiba-tiba kehilangan akal, katanya, "Nanti sajalah jika kita pulang." Kiai Kanti sendiri masih tersenyum. Agaknya Jeliteng telah menertawakannya
ketika ia mengatakan bahwa Kiai Kanti tidak berani berbuat sesuatu karena takut kepada Daruwerdi. Meskipun demikian, meskipun pembicaraan antara Kiai Kanti dan Jeliteng itu diucapkan sambil bergurau, namun ternyata hal itu telah menjadi perhatian keduanya dengan sungguh-sungguh. Di bawah dataran di lereng bukit itulah telah terjadi perjanjian antara Daruwerdi dengan orang-orang Pusparuri yang membicarakan masalah sebuah pusaka yang tidak diketahui dengan pasti. Ketika kemudian Jeliteng dan kawan-kawannya meninggalkan tempat itu, dengan bersungut-sungut Swasti bertanya kepada ayahnya, "Apa yang ayah katakan kepada anak muda itu?" Kiai Kanti mengerutkan keningnya, katanya, "Aku tidak mengatakan apa-apa." "Tentu tidak," anak muda itu tertawa dengan serta-merta, desak Swasti. Kiai Kanti terpaksa menceritakan apa yang telah dipercakapkan dengan Jeliteng. Akhirnya katanya, "Yang penting, Swasti, agaknya Jeliteng mempunyai pertimbangan tersendiri atas letak padepokan itu justru karena sikap Daruwerdi." Swasti menarik nafas dalam-dalam. Sambil duduk bersandar sebatang pohon, ia memandang dari kejauhan. Seakan-akan ada sesuatu yang dicarinya. "Bagaimana pertimbanganmu, Swasti?" bertanya ayahnya sambil duduk di dekatnya. Anak muda yang bernama Daruwerdi tadi datang kemari. Tiba-tiba saja Swasti berdesis. "Oh," saut ayahnya. "Dan kau menunjukkan arah kerja kami. Ia juga datang menemui aku." "Ya," saut Swasti. "Apa saja yang dikatakannya kepadamu?" "Ia menaruh belas kasihan. Nampaknya ia seorang yang sangat memperhatikan kesulitan orang lain." Swasti seolah-olah bergumam kepada diri sendiri. Kiai Kanti mengangguk-angguk, katanya, "Ia memang menganjurkan agar kami pindah ke Padukuhan Lumban. Tetapi seperti yang aku katakan, Jeliteng mempunyai perhitungan lain atas sikap Daruwerdi itu. Bukan karena belas kasihan, tetapi berdasarkan atas kepentingannya." "Kenapa ia berprasangka buruk?" tiba-tiba saja Swasti bertanya. Kiai Kanti mengerutkan keningnya, tetapi ia pun kemudian menjawab, "Bukan sekedar prasangka, Swasti. Jeliteng mempunyai perhitungan tersendiri. Aku tidak mengatakan bahwa perhitungannya itu tentu benar." Nampaknya ayahnya sudah berada di bawah pengaruh anak muda yang menyebut dirinya Jeliteng itu. "Bukan begitu, Swasti, tetapi ia telah bersedia menolong kita. Ia sudah berbuat banyak. Tetapi apakah kira-kira yang akan dilakukan seandainya aku tidak dapat mengimbangi ilmunya? Bahkan seandainya ayah berada di bawah kemampuannya?" "Sudah aku katakan, Swasti, dalam keadaan yang seakan-akan berkabut ini, kita memang saling mencurigai. Yang dilakukan adalah sekedar penjajakan, bukan benar-benar bermusuhan." Swasti tidak menyaut, tetapi wajahnya nampak menjadi buram. Sekilas terbayang kedua anak muda yang sebenarnya merupakan orang lain bagi Padukuhan Lumban itu. Seolah-olah semakin lama menjadi semakin jelas sifat dan tingkah laku keduanya. Dalam pada itu, Daruwerdi yang telah berada di rumahnya duduk termenung sambil memandangi cahaya matahari yang seolah-olah masih bermain di halaman meskipun sudah menjadi semakin condong. Sebentar lagi ia harus pergi ke Bukit Gundul yang memberikan sekedar tuntunan kepada anak-anak muda Lumban dalam olah kanuragan. "Pekerjaan gila yang sia-sia," gumamnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Mata Air di Bayangan Bukit pada kesempatan lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.